Pemirsa, pada hari terakhir perdagangan saham di pekan ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia dibuka melemah, merespons pelemahan indeks bursa global maupun regional. Dan untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ardan, bagaimana pembukaan perdagangan saham pada pagi hari ini? Ya, Jessica dan juga Leo, pada perdagangan saham di hari kemarin, memang indeks harga saham gabungan ini ditutup melemah nyaris 2% ke level 7.164. Dan untuk hari ini, sejumlah analis pasar saham memprediksi bahwa indeks harga saham gabungan masih akan terus melanjutkan tren pelemahan di hari kemarin, di mana sentimennya ini masih datang dari konflik di Timur Tengah dan juga aksi profit taking yang akan dilakukan oleh sejumlah emiten saham. Dan tadi pada saat dibuka pukul 9, IHSG ini berada di level 7.136 dan terus masih berada di zona hijau pergerakannya hingga saat ini. Untuk mengetahui bagaimana pergerakan IHSG saat ini, kita akan langsung pantau langsung Jessica dan juga Leo melalui papan Bursa Efek Indonesia, di mana sekitar 67 menit perdagangan berlangsung. Saat ini IHSG masih berada di zona merah, bergerak di level 7.106 atau mengalami pelemahan sekitar 55 basis poin, setara dengan pelemahan 0,82%. Dan hingga saat ini nilai transaksi yang sudah terjadi sudah ada sebanyak 3,8 triliun. Sementara itu nilai volume perdagangannya sudah sebanyak 7,2 miliar saham yang diperdagangkan. Sementara itu masih di mayoritas emiten saham ini masih banyak yang melemah dibandingkan daripada penguatannya. Dan kalau untuk pantauan secara sektoral, ini dari 11 sektor ini keseluruhannya mengalami pelemahan, Jessica dan juga Leo, di mana untuk pelemahan paling tinggi dialami untuk sektor industrial sebesar 1,99%, sementara itu untuk pelemahan kedua disusul oleh pelemahan di sektor infrastruktur sebesar 1,31%. Kalau kami bisa mengutip analisis dari tim BRI dan Reksa Sekuritas bahwa hari ini IHSG diprediksi akan bergerak rentang supportnya di angka 7.100, kemudian untuk prediksi rentang resistensinya ini di angka 7.300 sampai 7.340. Sentimennya kembali masih datang dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, yang mana ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan perdamaian. Meskipun dari Presiden Donald Trump sendiri sudah mengajukan proposal perdamaian berisi 15 poin kepada Iran, namun proposal ini masih belum disetujui, masih belum ada negosiasi langsung, dan inilah yang membuat pasar ini masih ragu untuk melakukan investasi lebih dalam terhadap sejumlah aset saham, dan memang beberapa pelaku pasar ini diprediksi masih akan melakukan investasi ke aset yang lebih aman seperti ke emas ataupun juga ke dolar itu sendiri. Dan kalau kami bisa laporkan juga untuk pantauan bursa di Amerika Serikat, tadi pagi juga sempat ditutup melemah kompak untuk ketiga indeksnya. Untuk indeks Dow Jones melemah sekitar 1,01%. Sementara itu indeks S&P 500 melemah 1,74% dan indeks Nasdaq Composite melemah 2,38%. Untuk indeks di regional Asia juga kompak melemah keseluruhannya, di mana untuk indeks Nikkei Jepang ini bisa kami laporkan melemah sekitar 0,9%. Indeks Topix Jepang juga terkoreksi 0,4%. Sementara itu indeks Kospi Korea Selatan melemah 3%. Dan untuk indeks S&P ASX 200 Australia turun 0,42%. Sementara itu Leo dan juga Jessica, untuk nilai tukar rupiah kami pantau per pagi hari ini juga dibuka melemah 0,12% ke level 16.924. Kalau kami bisa mengutip pernyataan dari analis mata uang dan juga komoditas Ibrahim Aswaibi, prediksinya untuk hari ini pergerakan nilai tukar rupiah masih akan fluktuatif dengan kecenderungan melemah dan berada di rentang 16.900 sampai 16.940. Dan memang penguatan dolar ini terjadi dari harapan deeskalasi perang antara Amerika Serikat dan juga Iran di Timur Tengah, dan hal ini tentunya masih meningkatkan ketidakpastian sehingga membuat para pelaku pasar ini akhirnya beralih kepada aset-aset yang lebih aman. Terkait dengan harga minyak dunia juga kalau kami perhatikan hingga saat ini masih terus mengalami penaikan meskipun sempat tembus ke level 119 US dollar per barel. Menurut data dari Bloomberg yang kami pantau juga untuk minyak
WTI dibanderol dengan harga 93 US dolar per barel, sementara itu untuk minyak Brent ini dibanderol 106 US dolar per barel. Meskipun di hari kemarin ini harganya masih di angka 103 US dolar per barel. Sementara itu untuk sentimen dari dalam negeri, memang dari pemerintah sendiri masih menyatakan bahwa belum akan berencana menaikkan harga BBM subsidi karena menilai bahwa APBN ini masih mampu untuk menahan harga gejolak dunia, di mana untuk harga ICP indeks sendiri masih di angka 74 US dolar per barel. Leo. Ya, Ardan, kalau kita kembali ke indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia yang kita lihat berdasarkan beberapa platform technical chart, beberapa platform menunjukkan bahwa untuk IHSG untuk year to date dari awal Januari tahun ini sampai sekarang kita melihat bottomnya itu ada di sekitar 7.022 dan sekarang masih ada di 7.100-an. Tetapi kalau kita melihat indeks yang menggunakan time frame 1 tahun dari sekitar Maret atau akhir Maret tahun lalu, itu indeksnya masih sempat terendah di bulan April tahun 2025 itu di 5.967 atau kalau kita bulatkan di 6.000-an. Bagaimana prospek untuk bursa perdagangan saham pekan depan, karena ini akhir pekan biasanya memang investor banyak mengamankan diri dengan menjual saham, memegang cash di akhir pekan, tapi bagaimana dengan prospek pekan depan? Apakah kelihatannya akan melanjutkan tren pelemahan menggunakan grafik year to date atau dia masih bisa rebound atau menguat lagi menggunakan atau mengikuti grafik 1 tahun, 1 year. Kira-kira seperti apa, Ardan? Iya Leo, kalau memang kami bertanya langsung kepada analis Kiwum Sekuritas, ini Octavianus Audi, memang memprediksi untuk pekan ini dan juga dilanjutkan di pekan depan, memang prediksinya indeks harga saham gabungan ini masih akan terus mengalami pelemahan. Kembali lagi Leo, ini berkaitan dengan bagaimana para pelaku pasar melihat kondisi geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel. Ini apakah akan ada upaya perdamaian? Karena memang kalau memang belum ada upaya perdamaian, maka memang diperkirakan para pelaku pasar ini masih akan melakukan aksi profit taking, mengamankan diri, dan aksi risk off juga di pasar saham ini masih akan terus terjadi. Sehingga memang pelemahan indeks harga saham gabungan ini masih akan terjadi di pekan ini maupun dilanjutkan kembali di pekan depan. Leo. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.